Ya Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Seperti pujian ini, pakailah kami, hidup kami ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Sekarang berkati hamba firman-Mu, dari kami Nike Anderson, dan urapi pula setiap kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Sabtu tanggal 7 September 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kembali firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, yaitu saudari kita Nike Anderson. Shalom Nike, apa kabarnya? Shalom Pastor Yongki, semangat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudariku. Wah, luar biasa, semangat terus. Silakan Nike, waktu dan tempat untuk Terima Nike. kasih. Sekali lagi Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi ya yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Bersama saya katakan, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan Yesus sungguh sangat baik, bukan sungguh sangat baik lagi, tetapi teramat baik. Amin. Pagi hari ini, sore hari ini kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14. Amsal 28 ayat yang ke-14. Yaitu dikatakan di dalamnya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi ada tetapi di sini. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tuhan mau kita itu senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam menghadapi hari-hari ini. Hari-hari ini bukan semakin hari yang semakin baik, tetapi hari-hari yang jahat. Tetapi kita percaya bersama Tuhan, kita boleh lebih daripada pemenang. Tuhan yang mengangkat hidup kita, Tuhan yang memulihkan hidup kita. Karena sesuai janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau kita tuh
jangan keraskan hati. Firman Tuhan pada hari ini bertema jangan keraskan hati. Supaya apa? Tuhan memberikan perintah di sini supaya kita tidak jatuh dalam malapetaka. Supaya kita tidak jatuh dalam malapetaka, supaya kita masuk dalam rencananya, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh dengan sukacita. Hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita semua mau hidup bahagia kan? Kita semua mau hidup sukses. Kita tidak mau hidup tidak bahagia. Kita mau hidup bahagia. Oleh sebab itu, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Milikilah hati yang lembut. Hati yang keras itu kebalikannya hati yang lembut. Milikilah hati yang lembut. Karena hati yang lembut itu yang akan menuntun hidup kita. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa mau berharap kepadanya. Karena seseorang yang memiliki hati yang lembut itu sadar bahwa kekuatannya ini sendiri gak akan sanggup kita mengatasi persoalan kita. Kita gak bisa mengatasi persoalan kita, permasalahan kita dengan kekuatan kita. Kita bisa salah jalan, tetapi kita perlu Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu yang mengasihi hidup kita semua dan yang berdaulat atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus itu berdaulat dalam hidup kita. Tanpa hidup bersama Tuhan, kita ini tidak ada artinya apa-apa. Tanpa penyertaannya, apa yang kita kerjakan itu semua sia-sia. Tetapi jika kita ini disertai Tuhan, maka yang kita kerjakan itu menghasilkan buah. Menghasilkan buah, mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera karena kita disertai Tuhan. Jadi sekali lagi firman-Nya, jangan keraskan hati. Tetapi kita harus memiliki apa? Hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Karena orang yang mengeraskan hati itu pada umumnya apa? Tidak mau menerima pendapat. Tidak mau menerima masukan, tidak mau ditegur. Kalau ditegur marah, tidak suka, merasa dirinya benar, merasa apa yang dia pikirkan benar. Tidak mau mendengar kata orang tua, tidak mau mendengar kata teman yang mendukungnya, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar perintah-perintah Tuhan. Itu adalah hati-hati yang keras yang harus kita buang, kita singkirkan dalam kehidupan kita ini. Selain itu orang yang mengeraskan hati. Saya bagi menjadi 4. Salah satunya adalah orang yang tidak menyadari pentingnya memuji dan menyembahnya. Sering orang malah suka memuji dirinya sendiri, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kemampuannya, bangga kalau dipuji, bangga kalau sampai orang memujinya, bangga sampai orang melihat kehebatannya, kekuatannya, kemasurannya. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, janganlah kau memuji dirimu sendiri. Tetapi biarlah Tuhan yang memuji engkau, yang mengangkat engkau. Oleh sebab itu biarlah kita suka memuji Tuhan. Kita suka menyembahnya. Di situ kita akan merasakan hadiratnya. Kita akan merasakan kuasanya. Karena di dalam puji-pujian itu ada kuasa. Amin. Puji-pujian mendatangkan kuasa. Jangan keraskan hati. Kalau di gereja jangan lihat kiri kanan. Jangan malu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau song leader berkata, angkat tanganmu. Sembah Tuhan lebih lagi. Masuk dalam hadiratnya. Malah jangan buka mata. Jangan lihat kiri kanan. Nanti malah dilihat yang satu kok angkat tangan. Itu sok itu. Ada yang sampai begini-begini malah dilihat. Bukannya dia yang memuji menyembah, tapi lihat orang. Jangan. Tetapi kita kalau di gereja sungguh-sungguh kita datang ke hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh kita puji sembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tiap pujian, penyembahan ada kuasa. Seperti tadi dikatakan.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya Tuhan yang akan mengangkat. Percaya Tuhan yang akan memulihkan kita. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Jangan keraskan hati kita. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Maka hati kita dilembutkan. Hati kita yang keras dibuang. Karena kita membuka hati kita untuk Tuhan. Karena kita membuka hadirat Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Supaya kita semua hati-hati yang keras ini dibuang ya. Mazmur 150 ayat 6 juga berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi kalau nggak mau memuji Tuhan, berhenti tuh nafasnya. Hati-hati ya. Jadi kita ini harus memuji Tuhan karena kita masih bernafas. Bahkan di surga, tugas kita memuji dan sembah Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan kita mau mengeraskan hati dengan tipe orang apa? Yang lupa apa? Lupa kasih setia Tuhan nih loh. Lupa kebaikan Tuhan. Lupa kalau Tuhan itu baik. Kita bangun pagi hari, kita bisa bernafas. Itu kebaikan Tuhan salah satu contohnya. Kita boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita sehat sampai hari ini karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, kita ditolong Tuhan karena itu kasih setia Tuhan, karena itu kebaikan Tuhan. Jadilah saksinya. Saksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seperti bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, gak taat sampai Tuhan proses di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya. Dipilihlah bangsa Israel itu, dibebaskanlah, dikeluarkanlah dari Mesir. Supaya apa? Maksud Tuhan, rencana Tuhan sebenarnya baik masuk tanah perjanjian, masuk tanah Kanaan. Tetapi tidak semua bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi betapa Tuhan tuh mengasihi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Walaupun 40 hari, 40 tahun di padang gurun. Tetapi Tuhan mengasihi, dipeliharanya. Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, dikasih mana, dikasih makanan burung puyuh, dikasih kesehatan, dikasih minum dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi biarlah kita melewati peristiwa bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun itu. Kita mau mengingat kasih Tuhan. Kita mau bersyukur mengingat kebaikannya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jangan seperti bangsa Israel yang diproses. Siapa yang mau diproses Tuhan 40 tahun? Ada? Wah, itu berat ya. 40 tahun diproses Tuhan. Tetapi itulah bangsa Israel. Kita tidak mau seperti bangsa Israel ya. Tetapi kita mau menjadi bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Imamat rajani yang diberkati, yang hidup dalam kemenangan. Amin. Yang ketiga, kita nggak mau memiliki hati yang keras, tetapi kita mau menyediakan waktu, memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi orang yang mengeraskan hati itu nggak mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Sibuk jawabannya. Nggak mau baca Alkitab setiap hari. Lupa baca firman tiap hari. Alasannya cuma satu, sibuk nggak ada waktu. Padahal Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Apakah kita tidak bisa merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya? Tapi kita harus melakukan firman-Nya. Bukan sekedar baca, tetapi merenungkan dan melakukan firman-Nya. Jangan berpikir kita ke gereja itu sudah cukup. Bahkan tidak menganggap penting ke gereja. Berdoa kalau perlu, kalau ada masalah. Tetapi bila kita menjadikan kebiasaan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita baca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa setiap hari, supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, menjadi kebiasaan dalam hidup kita, supaya apa? Iman kita ini kuat. Iman kita ini melekat kepada Tuhan. Supaya apa? Kalau kita ada masalah,
ada apapun, kita tahu Tuhan menyertai kita. Kita tahu kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama kita. Amin. Jangan lewatkan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa kita berdoa, tanpa kita membaca firman-Nya. Jangan keraskan hati kita. Mari kita masuk, selalu baca firman Tuhan, doa dan renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Bahkan Daud di dalam firman-Nya dikatakan di dalam Mazmur 5 ayat 4. Daud itu, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bahkan di ayat Mazmur 42 ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Salah satunya contohnya Daud. Daud ini mau tiap hari memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, melakukan firman-Nya, merenungkan dan berdoa. Karena itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Disitulah kita memiliki iman supaya kita bertumbuh, supaya kita kuat, supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita tidak berpikir-pikir negatif, supaya apa? Supaya kita dimasuki firman Tuhan sehingga pikiran kita positif. Kalau pikiran kita positif, langkah kita positif, tindakan kita positif, dan semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-harinya adalah hari-hari yang jahat. Jadi kita tidak boleh kalah, kita harus lebih daripada pemenang. Kita harus menang mengalahkan daripada segala apapun yang ada di dunia ini. Bersama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati supaya kita tidak jatuh dalam malapetaka. Yang keempat, orang yang mengeraskan hati seperti apa? Masih hidup di dalam dosa. Bukan orang di luar Kristen, orang Kristen pun masih banyak yang hidup di dalam dosa. Tidak mau bertobat. Kenapa? Karena menganggap dirinya benar. Ini yang menjadi problem hari-hari ini. Orang selalu merasa pendapatnya number one. Merasa dirinya yang paling benar. Kalau dikasih masukan sesuai kebenaran firman Tuhan, tahu loh, sebenarnya tahu bahwa maksudnya itu baik, tahu bahwa teguran itu memang untuk dia, tahu bahwa itu benar, yang ditegur itu benar, tetapi kadang diabaikan. Kenapa? Aku ini benar, aku merasa benar, merasa dirinya benar, sehingga tidak mau mendengar, tidak mau menjaga hati, mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati itu mudah dosa. Dosa itu adalah penghambat keselamatan. Sebab firman Tuhan kan juga bilang, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita, terhadap doa-doa kita nggak dijawab. Sehingga Tuhan tidak mendengar, itu adalah segala dosamu. Jadi kita harus berhati-hati, jaga hati kita ini. Raja Firaun itu mengeraskan hatinya. Raja Firaun mengeraskan hatinya, tidak mau dikasih peringatan, ditegur, tidak mau. Karena sampai sedemikian rupa Tuhan sampai kasih mujizat, tanda-tanda keajaiban, tetap tidak mau. Bahkan Tuhan akhirnya mengeraskan hati Firaun juga. Itu istilahnya udah dicap sama Tuhan. Sudah kena hukuman dari Tuhan sendiri. Karena Firaun sudah berbuat dosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Firaun yang harusnya sebagai raja, hidup sebagai pemenang. Tetapi akhir ceritanya Firaun kalah, terpontang-panting di dalam peperangan, di dalam menyeberang laut, dikalahkan, dan bangsa Israel melihat mujizat Tuhan di mana laut terbelah. Itulah pemeliharaan Tuhan. Di dalam firman-Nya juga dikatakan, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman. Tuhan mau kita tidak mengeraskan hati kita. Risikonya jika kita mengeraskan hati kita, itu akan membuat kita rugi. Kita akan mengalami kehilangan apa? Damai sejahtera.
tidak bisa mengalami mujizat. Damai sejahtera hilang, tidak menerima berkatnya, tidak menerima mujizatnya, tidak menerima janji-janjinya. Jadi sekali lagi, jangan keraskan hati. Salah satu contoh dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Yunus. Yunus itu mengingkari panggilan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yunus 1 sampai ke 4, kisah Yunus ini sangat menarik ya. Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan mau kita jadi saksinya. Tuhan mau kita jadi berkat dimanapun kita berada. Tetapi Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi malah Yusuf bersiap kemana? Bukan ke Niniwe, tetapi Yusuf bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, malah menghindar. Padahal tahu kan, sebagai hamba Tuhan, di sini Yunus sebagai hamba Tuhan. Dia tahu bahwa tujuannya menyampaikan firman Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, dan membawa kepada hadir Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena apa? Yunus tahu, ngapain aku ke sana? Orang itu sudah jahatnya bukan main. Biar matilah. Biarlah Tuhan melimpahkan hukuman. Ngapain aku ke sana? Percuma aku ke sana. Itu sudah mengambil keputusan sendiri. Malah jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu, mendapat di sana sebuah kapal, malah berangkat ke Tarsis. Ia membayar sendiri biaya perjalanannya. Dipakai kekuatannya sendiri. Melakukan dengan keinginannya sendiri. Tidak melibatkan Tuhan lagi. Padahal dia adalah hamba Tuhan. Lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama. Malah enak-enak gitu ya. Dan mereka ke Tarsis jauh dari Tuhan. Akhirnya apa? Di kapal itu kalau kita pelajari. Angin ribut yang dahsyat itu kapal mau jungkir balik. Itu Yunus enak-enak tidur di bawah. Sampai semua orang teriak-teriak buang undi. Siapa ini penyebabnya? Sampai dicari tahu akhirnya Yunus. Yunus kena undi. Dan akhirnya dia ngaku bahwa dia itu adalah hamba Tuhan. Akhirnya dia mau dibuang ke laut supaya bebas ini orang-orang dari malapetaka itu. Kisah Yunus ini dia mengeraskan hati. Akhirnya setelah jatuh di laut, apa yang terjadi? Tangkap ikan besar. Masuk itu Yunus di dalam perut ikan. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma beberapa jam. 3 hari, 3 malam bisa bayangkan di dalam perut ikan. Makan ikan enak. Masuk perut ikan itu yang gawat ya. Masuk perut ikan 3 hari, 3 malam. Baunya kayak apa, kena lumut dan sebagainya. Tidak bisa dibayangkan prosesnya tuh. Tiap orang Tuhan proses beda-beda. Bangsa Israel diproses 40 tahun. Yunus diproses dalam perut ikan 3 hari, 3 malam. Pilih mana? Gak pilih ya. Tetapi kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup berkemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Gak mau lama-lama diproses Tuhan. Diproses itu tidak enak. Namanya juga diproses. Tidak ada yang enak. Tetapi Tuhan mau kita tujuannya menjadi baik, masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, buang hati yang keras, milikilah hati yang lembut, mau berubah sesuai firman-Nya, sesuai kebenarannya. Bukalah hati kita, buka hati kita untuk senantiasa mau mendengar firman-Nya, mau melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Sukalah merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu mendidik. Firman Tuhan itu mengajar. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan itu memperbaiki kesalahan kita. Firman Tuhan itu benar-benar merupakan pedoman dalam kehidupan kita, merupakan sumber kekuatan dalam hidup kita. Mari kita semua hidup dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi, jangan keraskan hati. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Maka kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan menepati janjinya. Memberikan janji-janji yang terbaik buat hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikanmu sepanjang umur hidup kami boleh ada sampai hari ini karena semua anugerahmu. Oleh sebab itu Tuhan kami mau Engkau pimpin Tuhan. Kami mau Engkau didik Tuhan sesuai kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap hidup kami, di dalam setiap hati kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi saksimu dimanapun kami berada. Kami mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati semua yang hadir di tempat ini. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami. Tetapi kami mau memiliki hati yang lembut. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.